Oke, jadi yang bisa dua arti itu adalah ketika huruf terakhirnya adalah huruf konsonan ya. Tapi kalau huruf vokal dia aman karena cuma ditambah huruf M aja kan, nggak akan ada perbedaan arti. Eh, tapi kalau dia huruf vokal, maaf huruf konsonan itu ditambahin im, nah itu bisa bermakna ganda kayak gitu ya. Walaupun dalam prakteknya kabarnya ya mereka bisa bedakan juga tetap ya. Tapi kalau kita yang jarang pakai biasanya agak kesulitan ya. Apakah itu Ben Guzelim atau dia Benim Guzelim maksudnya kayak gitu. Makanya harus lihat dari situasi atau konteksnya. Jadi kalau aneh harusnya aman ya Bang Yusro ya. Aneh kalau ditambah M itu anem artinya ibuku bukan saya ibu. Karena kalau saya ibu adalah Aneyim. Aku adalah seorang ibu gitu ya. Jadinya Aneyim kayak gitu. Ben Aneyim ya. Kita ditambah Y. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Yang agak repot lagi nih, ini ada pengecualian nih. Dan ada yang satu nih saya masih agak berdebat berdebat juga sih dengan orangnya ya. Tapi nanti deh saya kasih tahu yang mana ya. Ih, mana dia ya? Oke, bentar. Oke. Nah, ini ada pengecualian juga ya. Yang pertama syehir, artinya kota ya. Kalau kotaku apa nih kira-kira? Kalau secara apa nih ya, secara teori tadi harusnya kita cukup tambahkan im aja di sini kan? Ya kan, karena dia diakhiri dengan huruf konsonan, yaitu huruf re. Kemudian kita harus lihat huruf vokal terakhirnya, yaitu huruf i. Karena dia huruf i, seharusnya kita tambah di sini adalah im, ya, syehirin. Tapi tidak demikian ya. Yang terjadi adalah syehir ini menjadi syehrim. Ini memang pengecualian ya. Yang formatnya seperti ini juga ada beberapa di sebelah-sebelahnya tuh, tetangga-tetangganya. Ya, jadi ini adalah menjadi syehrim. Jadi Benim Syehrim, bukan Benim Syehirim ya, kotaku, Syehrim. Nah, kemudian fikir, fikir itu ide, ide ya, idea. Nah, kalau ideku apa nih kira-kira? Ada yang bisa bantu? Seharusnya kan fikirim ya, seharusnya fikirim. Kalau kita lihat dari ininya yang tadi ya, ini kan dia diakhiri dengan huruf konsonan, fikir, re ya. Berarti kita harus pilih dari empat ini kan berarti im ya, karena huruf terakhirnya, huruf vokal terakhirnya adalah huruf i. Jadi fikirim seharusnya, tetapi di sini menjadi fikrim. Nah gitu. Begitu juga dengan idemu yaitu fikrin ya. Oke. Kemudian ada lagi kata isim. Jadi ini formatnya mirip-mirip ya. Mirip-mirip formatnya nih. Saya belum dapat apanya ya, teori secara itunya, tapi inilah keadaannya ya. Isim itu artinya nama ya, sama seperti ad tadi. Tapi biasanya isim ini lebih gaul ya, lebih non formal. Kalau ad itu bahasa yang formal ya. Kalau isim itu adalah dari bahasa Arab sih kayaknya nih ya. Ini artinya nama. Jadi kalau namaku apa nih kira-kira? Ismim. Ismim. Ya, Evet. Ya, bukan isimim ya. Ini kan seharusnya isimim kalau lihat dari teori tadi ya. Tetapi ini jadi ismim gitu. Makanya yang satu lagi kan namamu itu bisa juga ismin kan? Ismin ne ya. Siapa namamu? Kayak gitu ya. Jadi kalau isim itu menjadi ismim. Oke. Kemudian sabar. Sabar itu artinya adalah kesabaran tapi sebagai kata benda ya. Bukan bukan kata kerja ini, bukan bukan berkegiatan ya, tapi kata bendanya kesabaran gitu. Jadi kesabaranku, nah gitu. Apa nih jadinya? Sabar? Sabrem. Iya, evet. Sabrem, bukan saberem ya, tapi jadi sabrem. Kalau kesabaranmu apa, Bang Yusro?
Sabran Kesabaran. Iya, sabren ya. Masih ada ya Bang Bang Yusro ya? masih ada. Belum habis ya kesabaranmu ya. Bercanda ya Bang Yusro ya. Iya udah tahu. Udah tahu. Kesabaranku sudah habis kan? Kayak gitu. Apa tuh bahasa Turkinya kira-kira? Sabram Hitch. Iya, hits, Sabram Hitch. BT mungkin ya. Oke. Sampai di sini jelas ya. Ini yang saya temukan empat sih yang mirip-mirip seperti ini ya. Tapi nanti kalau ada ketemu lagi bisa saya share juga. Nah, teman-teman kalau ada menemukan juga yang aneh-aneh seperti ini nanti boleh di-share juga ya. Jadi kan kita sama-sama belajar menambah hasanah perbahasaan kita juga. Artinya tidak semua ikut formula atau aturan yang tadi juga. Ada beberapa yang pengecualian ya. Kayak gitu. Jadi syehir itu kota menjadi syehrim atau kotaku. Kemudian fikir, ide itu menjadi fikrim. Jadi kalau fikrim yok, aku nggak punya ide gitu berarti ya. Fikrim yok. Kemudian isim itu nama menjadi ismim ya. Bukan isimim tapi ismim namaku atau ismin namamu isminne kayak gitu. Sabar itu artinya sabar, sabrem itu artinya kesabaranku, sabren itu kesabaranmu. Oke. Kemudian kitab, nah ini yang ditanya Bang, oh nggak ada ya, tadi Bang Isro nanyanya kalb ya, Kak Anita nih kayaknya ya. Kitab. Nah, kitab itu bukan menjadi kitapem, harusnya kan ini jadinya kitapem ya. Tetapi P-nya itu menjadi berubah menjadi huruf B ya, menjadi lebih tebal ya, menjadi kitabem, kitabem ya, kayak gitu. Hmm. Kitabem kitabku, bukuku ya sama sih. Atau kitaben itu kitabmu atau bukumu. Nah, kemudian kalb, nah ini lebih aneh lagi nih. Kalau ikut aturan yang tadi kan seharusnya, oh nggak terlalu aneh sih, sama juga masih ya. Harusnya kan, oh ya aneh sih. Harusnya awalnya kan harusnya kalpem dia ya. Itu nggak boleh. Kemudian kita jadikan B menjadi kalbem harusnya ya. Nggak boleh juga. Jadi terakhir dia menjadi kalbim ya. Gitu. Nggak tahu nih kenapa ya. Kalau ada yang tahu nanti kasih tahu ya. Kalbim. Apakah ada pengaruh dari bahasa Arabnya ya? Kalbu mungkin gitu ya. Nggak tahu juga ya. Kalbim ya. Jadi kalb itu menjadi kalbim itu memang pengecualian. Jadi jangan ikuti aturan yang tadi. Nah, kemudian ini adalah cicek ya. Cicek itu adalah bunga. Kemudian kalau bungaku menjadi ciceim. Nah, ini huruf huruf K menjadi yumusak G. Jadi diperlembut. Yang tadi ini diperkeras atau diperkuat, ini menjadi diperhalus, diperlembut ya. Ciceim, meleim, bebeim ya. Oke, udah ketemu kita bebek. Oke. Bebek menjadi teman-teman jadi apa? Bebe, bebe, BBI. iya bebeim, BBM. bebeim. Agak mirip ye juga sih gitu ya. Bebeim, Iya. bebeim, bebeim gitu ya. Bebeim ya. Meleim, bebeim, ciceim. Hmm. Kalau jan jadi apa nih? Nah, ini harusnya tahu sih teman-teman ya. Jan jadinya, Zan. jan jadinya Janum. ya janem. Kalau ash jadinya Ashkem. iya kayak gitu ya. Kalau ini tahu semua ya, lancar ya. Janem, ashkem ya. Oke, kayak Tiap gitu hari ya. dipakai. Kalau Iya, tiap hari kalau dipakai jam, otomatis tahu. Iya, gimana Bang Yusro? kalau toilet kan toilet atau apa ya? Tualet. Tuh ya, tualet, evet. Toilet. Hmm. Terus mau bilang Kalau toiletku. toilet toiletku ya Ah, gimana? gimana? Coba dulu Bang Yusro. Tualet, tualet. Toilet. Enggak, kan dia huruf T masih ya. Huruf T biasa, setahu saya sih masih tualet, tualetim ya. Atau ada teman-teman yang tahu lagi? Tualetim. Kalau tes tahu saya sih nggak berubah ya, tapi nggak tahu juga kalau ini. Oh,
biasa aja dia karena nggak ada masuk pengecualian kan. Hmm. Hmm, tualet Oh, tim. another. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau coba-coba mumpung ini ada yang ini. Nah, ini yang terakhir ini sebenarnya nah ini masih misteri bagi saya juga ini. Nggak tahu nih orang Turkinya juga saya tanya masih belum jawab. Oke. Su itu kan air ya. Yang saya aneh itu adalah air dia atau air miliknya. Onun su, harusnya onun su kalau ikut aturan ini pakai su harusnya kan. Karena diakhiri huruf vokal dan huruf terakhirnya itu u. Jadi harusnya onun susu. Seharusnya kalau Hmm. ikut aturan itu. Seharusnya, tetapi yang terjadi adalah onun suyu. Nah ini dari mana lagi huruf Y-nya ya? Ya ini pengecualian lah kita anggap ya. Saya belum tahu jawabannya kenapa dan apakah ada kata-kata yang lain yang mirip si su ini ya. Awalnya saya udah seneng nih dapat satu kata yang sama dengan bahasa Indonesia gitu kan. Susu gitu. Tapi ternyata bukan susu jadinya suyu. Aduh. Ya, ini sama-sama belajar ya. Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang tahu boleh diinfokan juga. Karena ini adalah sebuah yang pengecualian atau keunikan juga sih sebenarnya ya. Dan ini masih saya tandain ya. Mungkin bantu juga ya teman-teman yang punya orang dalam. Kenapa ini berubah jadi suyu gitu, bukan susu. Nah, kemudian apakah ada kata lain selain yang su ini yang eh, perubahannya menjadi you ya, bukan su. Kayak gitu. Oke, materinya sudah selesai sampai di sini. Oke, mungkin itu aja ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan. Bisa melanjutkan pelajaran kita ya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit juga ya. Bukit pengetahuan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.